Kami dari kelompok 8 Informatika yang akan membahas model OSI. Berikut videonya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu model OSI? OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnect. Model OSI merupakan sebuah model kerangka kerja konseptual yang menggambarkan jaringan komputer atau sistem telekomunikasi yang terdiri dari 7 layer, di mana masing-masing layernya memiliki fungsinya tersendiri. Ada layer apa aja sih? Yang pertama yaitu application. Application berfungsi untuk mengakses jaringan dan juga menampilkan informasi yang diterimanya kepada pengguna. Beberapa aplikasi yang ada di layer ini yaitu browser dan Skype Messenger. Pada model OSI terdapat presentation dan session. Presentation itu ada FTP, singkatan dari File Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman file. Yang kedua ada PLP3, singkatan dari Post Office Protocol Tree yang digunakan untuk mengambil file dari server. Yang ketiga ada SNMTP, singkatan dari Simple Email Transfer Protocol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server email. Selanjutnya ada session. Session terdapat SNMP, itu Simple Network Management Protocol yang digunakan untuk mengelola berbagai perangkat dalam jaringan. Yang kedua yaitu ada Telnet yang digunakan untuk mengirim dan menerima perintah serta mengelola sistem jarak jauh. Yang pertama itu ada transport layer. Transport layer itu bertugas menyediakan layanan pengiriman data end-to-end antara dua perangkat. Layer ini menerima data dari application layer dan meneruskannya ke network layer. Lalu fungsi utama untuk transport layer itu ada satu, segmentation dan reassembly. Yang pertama, data dipecah menjadi bagian kecil bernama segmen. Lalu yang kedua, di sisi penerima, segmen disatukan kembali. Lalu yang kedua itu ada service point addressing atau port addressing. Yang pertama itu transport layer menambahkan nomor port agar data sampai ke proses atau aplikasi yang benar. Lalu ada jenis layanan transport layer. Yang pertama itu ada connection oriented. Ada 3 fase. Yang pertama itu membangun koneksi, yang kedua transmisi data, dan yang ketiga ada pemutusan koneksi. Lalu data dipastikan diterima lebih andal, dan contohnya itu TCP. Lalu yang kedua ada connectionless. Yang pertama hanya satu fase, langsung kirim data tanpa memastikan data diterima. Lalu yang kedua lebih cepat tapi kurang andal, dan yang ketiga ada contohnya itu UDP. Yang kedua ada network layer. Network layer itu berfungsi mengirimkan paket dari host ke host di jaringan yang berbeda. Fungsi utama network layer itu ada yang pertama routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket ke tujuan. Yang kedua menggunakan router untuk meneruskan data. Lalu yang kedua ada logical addressing atau IP addressing. Yang pertama itu untuk menetapkan alamat IP pengirim dan penerima. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di jaringan. Data link. Data link bertugas memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui fisikal sampai tanpa kesalahan dari satu node ke node lain. Layer ini juga memakai alamat MAC untuk mengirim paket ke host tujuan. Bagian-bagian data link yaitu LLC, Logical Link Control untuk mengatur komunikasi logis antar perangkat, lalu MAC, Media Access Control untuk mengatur penggunaan kanal bersama dan alamat fisik. Fungsi utama data link yaitu framing untuk mengubah data dari network layer menjadi frame-frame sesuai ukuran NIC. Lalu yang kedua ada physical addressing untuk menambah alamat MAC, pengirim dan penerima. Lalu yang ketiga ada error control, mendeteksi kesalahan dan mengirim ulang frame yang rusak atau hilang. Lalu yang keempat ada flow control, mengatur kecepatan pengiriman agar tidak terjadi overload. Lalu yang terakhir, yang kelima ada access control, menentukan perangkat mana yang boleh menggunakan media komunikasi. Data link ditangani oleh NIC, driver perangkat, serta perangkat jaringan seperti switch dan bridge. Selanjutnya ada physical. Physical adalah layer paling bawah yang menangani pengiriman bit secara fisik melalui media seperti kabel atau sinyal listrik. Fungsi utama physical layer yang pertama ada sinkronisasi bit untuk menggunakan clock untuk mengatur ritme pengiriman dan penerimaan bit. Lalu yang kedua pengendalian laju bit untuk mengatur kecepatan pengiriman bit per detik. Lalu yang ketiga ada topologi fisik untuk menentukan bentuk jaringan, bus, star, mesh, dan sebagainya.
Lalu yang keempat, mode transmisi untuk menentukan arah aliran data simplex, half duplex, dan full duplex. Perangkat fisikal antara lain hub, repeater, modem, dan kabel. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.